Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kali ini akan membahas tentang akhlak terpuji. Akhlak terpuji di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama, ikhlas, taat, khauf, dan taubat. Akan tetapi yang kita pelajari di pertemuan kali ini hanya 2 saja, yaitu ikhlas dan taat. Tahukah kalian tentang arti dari ikhlas dan taat? Sudahkah kalian membiasakan perilaku ikhlas, taat dalam kehidupan sehari-hari? Kompetensi dasarnya menerapkan akhlak terpuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan indikator yang pertama, menjelaskan pengertian dan pentingnya ikhlas, taat, khauf, dan tobat. Mengidentifikasi bentuk dan contoh-contoh perilaku ikhlas, taat, khauf, dan tobat. 3. Menunjukkan nilai-nilai atau dampak positif dari perilaku ikhlas, taat, khauf, dan taubat dalam fenomena kehidupan. 4. Membiasakan perilaku ikhlas, taat, khauf, dan taubat dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi yang kita bahas kali ini yaitu akhlak terpuji, ikhlas, dan taat saja. Simak video berikut ini dan hikmah apa yang kalian ketahui setelah melihat video di bawah ini. Ikhlas adalah hal yang sangat berat. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, susahnya tuh di mana sih ikhlas? Kenapa sih ikhlas tuh berat banget untuk kita? Al-Imam Ibnu Qudamah itu menjelaskan sebab sulitnya ikhlas itu ada 3. Setelah kalian menyaksikan video tadi, hikmah apa yang kalian dapat? Selanjutnya, kita akan membahas yang pertama yaitu ikhlas. Pengertian ikhlas, contoh ikhlas, nilai positif atau dampak ikhlas, yang terakhir membiasakan perilaku ikhlas. Pengertian ikhlas. Ikhlas berarti memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah atau semata-mata mentaati perintahnya. Orang yang beramal secara ikhlas disebut mukhlis. Niat yang ikhlas merupakan syarat amalan baik akan diterima oleh Allah SWT. Seperti dalam firman-Nya dalam Quran surat Al-An'am ayat 162, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Quran surat Al-An'am ayat 162. Contoh perilaku ikhlas. Di sini saya memberi contoh. Zikron selalu membantu guru mengambil dan mengembalikan buku di perpustakaan. Itu semua dilakukan tanpa ada keluhan dan tanpa mengharap pujian dari teman-teman maupun guru. Nilai positif atau dampak positif dari ikhlas. Yang pertama, mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat. Yang kedua, menumbuhkan motivasi kuat. Yang ketiga, mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Membiasakan perilaku ikhlas. Contoh perilaku ikhlas. Yang pertama, selalu ingat pentingnya ikhlas karena amal yang kita kerjakan
tidak dengan ikhlas akan sia-sia dan merugi. Yang kedua, tetap melakukan ibadah walaupun mendapat celaan dari orang lain. Yang ketiga, hendaknya ibadah yang kita lakukan diniatkan semata-mata karena Allah dan mengharap ridhonya, jangan karena ingin dipuji oleh orang lain. Yang keempat, tidak merasa bangga jika perbuatan baiknya dipuji oleh orang lain. Kita lanjutkan yang kedua, pembahasan dari akhlak terpuji itu taat. Pengertian taat, contoh taat, nilai atau dampak positif taat. Yang terakhir, membiasakan perilaku taat. Pengertian taat. Taat artinya patuh, senantiasa melaksanakan apa yang diperintah dan meninggalkan segala larangannya. Taat kepada Allah dan Rasulullah adalah senantiasa melaksanakan segala perintah Allah dan Rasul-Nya dan meninggalkan segala larangannya. Perintah Rasulullah pasti benar karena Rasulullah adalah manusia pilihan Allah yang terpelihara dari perbuatan dosa dan diberi tugas menyampaikan ajaran-ajaran Allah. Seperti dalam firman-Nya An-Nisa ayat 59, contoh perbuatan taat. Contoh taat kepada Allah dan Rasulullah. 1. Menjalankan sholat 5 waktu dengan tertib, walaupun tidak diperintah oleh orang tuanya dan tidak ada yang melihatnya. 2. Menghormati dan menuruti perintah yang baik dari orang tua. Yang ketiga, berbuat jujur. Yang keempat, berkata yang baik dan benar. Yang kelima, tidak berbuat maksiat. Contoh atau nilai-nilai positif dari taat atau dampak positif dari taat. Yang pertama, memperoleh ketenangan batin karena merasa selalu dekat dengan Allah SWT. Yang kedua, akan dimasukkan surga oleh Allah SWT sebagaimana janjinya dalam Quran An-Nisa ayat 13. Membiasakan taat kepada Allah. Membiasakan taat kepada Allah yaitu melaksanakan perintah Allah. Yang pertama, sholat 5 waktu sehari semalam. Yang kedua, mengerjakan puasa. Yang ketiga, mengeluarkan zakat, infak atau sedekah. Yang keempat, menunaikan haji jika mampu. Yang kelima, melaksanakan ibadah-ibadah lain dengan ikhlas karena Allah SWT. Menjauhi larangan Allah SWT. Yang pertama, berjudi, minum minuman keras, menyembah berhala, makan makanan yang haram, atau subhat dari dan lain-lain. Alhamdulillah pertemuan pertama kali ini selesai. Sekarang kita adakan evaluasi. Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan benar. Apa yang kalian ketahui tentang perilaku ikhlas? 2. Bagaimana maksud seorang berbuat baik dengan ria? 3. Bagaimana seorang dikatakan taat? 4. Apa yang kalian ketahui tentang dampak taat? Penugasan kedua untuk tugas kelompok, datalah atau beri contoh perilaku yang menunjukkan perilaku ikhlas dan taat yang ada di lingkungan sekitarmu. Terima kasih. Pelajaran kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.